Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Teman-teman, sebelum kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, kita membaca Fatihah yang pertama untuk baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para tabi'in, para kiai, para ulama al-muqarrabin. Al-hadina as-salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Fatihah diperuntukkan untuk kita semua, agar supaya segala urusan kita lancar, apa yang menjadi tanggungan kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang belum dapat jodoh dikasih jodoh oleh Allah, semoga yang belum punya keturunan segera dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadina as-salih al-Fatihah. Kita akan membaca kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Abi Yahya Zakaria Syarafuddin An-Nawawi, atau yang kita kenal dengan sebutan Imam Nawawi karena beliau berasal dari kota Nawa. Ini hadis yang ke-8. Langsung saja akan kita baca. Wan Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Bahwasanya hadis ini melalui jalurnya Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Qala, beliau berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya apa? Anar rajulu yuqatilu saja'ah wa yuqatilu hamiyah wa yuqatilu riya'ah. Ada 3 orang yang berjihad di jalan Allah, tetapi yang pertama adalah karena saja'ah, karena memang beliau itu pemberani. Hobinya itu, kalau zaman dulu itu kan dikatakan jihad itu ya perang. Fisabilillah nggak ada definisi lain di zaman Rasulullah kecuali perang. Nah, lain halnya dengan sekarang. Kalau dulu itu memang hobinya dia itu adalah perang atau berantem begitu. Yang kedua, wa yuqatilu hamiyah, karena dia itu apa? Ta'assub. Ta'assub itu karena kelompok, karena fanatisme begitu ya. Yang ketiga, wa yuqatilu riya'ah, karena dia itu ingin riya, kepada pamer, kepada flexing kepada orang-orang lain tentang jihadnya. Kemudian apa? Aidzalika fi sabilillah, apakah mereka itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjihad, gugur di medan perang atau jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya dia itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita kupas tuntas tentang hadis ini. Yang pertama, bahwasanya jihad itu kalau zaman Rasulullah itu definisinya ya tiada lain tiada bukan adalah perang, yaitu di jalan Allah. Tetapi apakah zaman sekarang itu apakah harus perang? Tidak. Di zaman sekarang itu jihad banyak macamnya. Ada jihad di pendidikan, bisa jadi guru, di bidang keamanan bisa jadi polisi ataupun tentara dan lain sebagainya. Posisi-posisi itu bisa kita jadikan sebuah jihad asalkan li kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad itu pada dasarnya hukumnya adalah fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah itu? Fardun itu wajib, kifayah itu cukup. Jika sudah ada yang melakukan, maka ini cukup. Maka fardu kifayah ini bisa beralih hukumnya menjadi fardu apabila ada catatan tertentu. Kita ambil contoh. Ada seseorang, kita ambil contoh hukum yang fardu kifayah yang lain itu adalah sholat jenazah. Sholat jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang nyolatin, maka gugur kewajiban kita. Tetapi dalam penyelesaiannya tidak bisa, maka contoh ini ada orang, mohon maaf, kena musibah, keluarganya ada yang meninggal, maka keluarganya itu fardu kifayah, fardu menjadi fardu. Tetapi dalam penyelesaiannya nggak beres-beres. Oh ini nggak bisa, ternyata dia nggak bisa memandikan, kita nggak bisa menyelesaikan, maka tetangganya hukumnya menjadi fardu ain.
Begitu juga kita ambil contoh di dalam jihadnya Palestina dalam melawan Zionis Yahudi laknatullah, maka ini hukumnya adalah fardu ain bagi warga Palestina, maka fardu kifayah buat yang lain. Tetapi penyelesaiannya kan nggak beres-beres, mulai tahun 1945 sampai sekarang ini belum beres-beres, maka fardu ain buat para orang-orang sekitarnya. Siapa? Ya orang Timur Tengah. Fardu kifayah bagi orang-orang Asia seperti kita. Begitu juga jihad. Jihad itu hukum jihad. Kemudian jihad itu kalau di zaman Rasulullah itu berperang, di zaman sekarang itu kalau di Palestina tetap perang, tetapi jihad di era modern ini di selain Palestina itu bisa diambil perannya banyak. Intinya apabila kita berusaha dari kata-kata jahada yujahidu, yaitu bersungguh-sungguh untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka itu jihad. Jihad itu bisa di berbagai profesi. Kita ambil contoh, kita jihadnya seorang ahli ilmi, orang-orang keluar dari pondokan, orang-orang keluar dari universitas, orang-orang keluar dari SMA, maka dia memiliki ilmu, maka jihadnya apa? Dengan ilmu. Kalau ada orang yang memiliki keahlian, contoh dalam IT, maka jihadlah dengan IT. Bayangkan kalau kita bisa mentrendingkan konten-konten yang islami, maka itu juga sebagian daripada jihad. Bayangkan konten yang viral itu di dunia TikTok maupun YouTube, itu yang viral hanya, mohon maaf sekali, itu dunia maksiat itu, maka yaitu kita kalah. Kita harus jihad. Jihad kita apa? Memviralkan konten-konten islami. Berarti apa? Jihad yang pertama di dunia pendidikan bagus, di dunia keamanan barangkali tentara ataupun polisi maupun hansip ataupun jihad. Maka banyak jihad-jihad itu di berbagai profesi. Tetapi jihad yang dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang dikategorikan jihad fi sabilillah, itu harus di dalamnya terkandung menegakkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana cara kita menegakkan? Kita ambil contoh, kita di dalam dunia polisi, ayo kita tegakkan syariat Allah. Syariat Allah itu yang difikir itu jangan melulu potong tangan, enggak. Syariat Allah itu ya tegakkan, diantaranya syariat Allah itu sholat. Ya sudah, kita walaupun bertugas dimanapun kita berada, tatkala mendengarkan adzan Allahu Akbar, kita menjalankan sholat. Itu bagian daripada jihad. Kita menjalankan syariat Allah. Bagaimana di dalam instansi kepolisian, barangkali oh ya, kalau ada apa namanya keamanan itu harus dikondisikan dahulu. Bagaimana orang-orang itu di desa, bagaimana dibikin aman, itu juga bagian dari jihad. Mengamankan desa, mengamankan apa ini, mengamankan kota, mengamankan rakyat masyarakat Indonesia ini menjadi hidupnya lebih nyaman, berkendara dimanapun aman, apa ini, hidup di tengah malam, seandainya malam-malam kita keluar juga merasa aman. Itu juga yang merasa aman, berarti yang mengamankan itu juga berbuat jihad fi sabilillah. Maka pada dasarnya jihad itu bisa fi ayyi makan wa fi kulli waqtin wa fi kulli makan. Di setiap tempat dan di setiap waktu maka kita bisa berjihad. Jihad di kepolisian bisa, di tentara bisa, bahkan di kejaksaan bisa. Maka kalau kita menegakkan syariat Allah dimanapun, kita bisa berbuat jihad. Pada dasarnya jihad itu kalau kita lihat di sini dicontohkan ada orang yang hobi, ada orang yang berjihad. Kita ambil contoh, ada orang yang jihadnya itu karena apa ini? Karena ta'assub. Oh, saya mau ini belain agama. Kalau contoh kita hubbul waton, apakah mencintai negara itu bagian daripada iman? Betul, asalkan di dalamnya tujuannya oh iya, saya melindungi banyak warga orang Islam yang di dalamnya, maka itu bagian daripada jihad, bagian daripada iman. Maka jihad banyak. Nah, di sini jihad itu dicontohkan kasusnya tadi ada 3. Ada orang yang memang hobi. Kita ambil contoh jihadnya orang ahli ilmi, orang habis mondok. Jihadnya bagaimana? Oh, mungkin tabligh untuk pendidikan, menyampaikan guru. Ada yang hobinya emang begitu. Apakah ini fisabilillah? Kata Rasulullah SAW, iya. Kalau dia tujuannya adalah menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, sudah hobi, kemudian dia memang niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia jihad. Yang kedua, ta'assub. Apakah ta'assub ini boleh? Ta'assub asalkan dia itu fisabilillah, menegakkan syariat Allah
Subhanahu wa taala. Ta'assubnya itu karena oh iya, saya membela negara ini karena di dalamnya banyak umat Islam, boleh. Nah, yang ketiga adalah wa yuqatilur riya. Riya itu kalau memang riya karena manusia tidak boleh. Tapi riaknya ada seseorang bukan dinamakan riak. Mungkin zaman sekarang itu edukasi dengan cara kita membuat konten. Kita ambil contoh bersedekah, boleh nggak dikontenin? Boleh-boleh saja, asalkan niatnya adalah fisabilillah. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh, sudah niat karena Allah Subhanahu wa taala kita bersedekah di kontenin. Bagus, karena apa? Mengedukasi yang lain. Oh iya, berbagi itu indah. Jadi orang merasa oh iya, berbagi itu indah. Berarti konten-konten semacam itu kita penuhi di YouTube maupun di TikTok maupun di platform media yang lain. Itu bagus, karena apa? Bayangkan kalau media media kita itu berbagi, kita share, beribadah, tata cara sholat kita share, itu kan bagus. Daripada nanti konten-kontennya full dengan maksiat, ini malah kurang bagus. Maka maknanya apapun keadaan kita, kalau kita fisabilillah itu bagus. Itu yang pertama. Pada dasarnya orang jihad itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia itu sebelum berperan, tatkala berperan, setelah berperan. Maksudnya sebelum dia jihad, dia juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh. Ada orang berkesempatan untuk berdakwah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh untuk tabligh akbar di sana. Seandainya oh iya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Keikhlasan. Ini ada orang mengatakan mungkin panitia, mohon maaf Ustadz, saya tidak bisa memberi apresiasi yang bagus, hanya sekian. Itu kan diuji. Oh iya, berapapun kita dikasih, tetap aja kita jalan fisabilillah, maka itu ujiannya lolos. Ada orang yang sebelum dakwah diuji nggak lolos. Ada yang diambil, kita ambil contoh, kita diminta dakwah di perkampungan yang mana effortnya begitu luar biasa, tetapi di sana mungkin apresiasinya kurang, yang datang cuma sedikit. Itu kan ujian. Sebelum kita berdakwah, kita sudah diuji oleh Allah. Apabila kita lolos, maka luar biasa. Yang kedua adalah diuji tatkala kita melakukan hal itu. Banyak orang yang berjihad dilakukan oleh Allah. Kita ambil contoh, orang-orang anak muda ini datang ke majelis taklim, Masya Allah, luar biasa. Diuji oleh Allah. Oh ya, dengan hati yang sombong. Kita ambil contoh, oh ya, dihadiri yang di majelis taklim ini, saya sendiri ini yang rajin nyatet ini. Wah, itu kan. Nah, itu kan diuji oleh Allah. Jadi keikhlasannya untuk hadir di majelis taklim berkurang. Ada orang yang datang di majelis taklim, Masya Allah ini, di antara banyak yang pengikut serta ini, sayalah yang hafalan yang paling banyak. Loh, ada orang yang diuji semacam itu. Maknanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Ada orang diuji pas tatkala dia berjihad, beribadah. Kita ambil sholat, dia berjamaah, Masya Allah, dia setiap datang ke masjid, Masya Allah, orang kampung ini ngeliatin saya ini, saya yang paling ibadahnya paling khusyuk di kampung ini. Itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sholat, kita berusaha khusyuk, tetapi tatkala kita Allahu Akbar, tapi kita tidak bisa meninggalkan duniawi kita. Ya Allah, ini sholat kenapa sih imamnya kok lama banget ini? Ini toko jadi tutupnya lama ini. Teman-teman nggak ada yang ganti ini nih. Wah, ini gimana kalau saya ini tutup segala macam? Wah, itu kan banyak ujian. Tatkala orang sudah mau jihad juga diuji, tatkala jihad juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang sudah berjihad itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diujinya bagaimana? Diujinya setelah jihad. Masya Allah, ada orang setelah dia berusaha jihad di kampung, Masya Allah, ternyata yang mau jihad ke kampung-kampungnya hanya saya pribadi. Ini kan jihadnya karena orang itu, hanya satu orang itu. Maka jihad ini perlu ketulusan hati, keikhlasan hati. Sungguhnya jihad fisabilillah, sudah kita berjihad di jalan Allah, kemudian menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, kita dituntut ikhlas dalam menjalankan jihad kita. Sesungguhnya ikhlas itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama disebut ikhlasul awam, ikhlasnya orang-orang awam.
awam. Bagaimana ikhlasnya orang awam itu? Dia berjihad, dia beribadah, dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia minta reward atau minta feedback atau minta cashback dari Allah Subhanahu wa taala urusan duniawi semata. Maka ini orangnya kategori ikhlas, tetapi ikhlasnya masih kategori ikhlasnya orang awam. Bagaimana? Kita ambil contoh. Ada teman saya namanya Mbak Mila. Saya tanya, Mbak Mila, kenapa kok sholat duhanya rajin sekali? Oh ya, biar saya kaya ini Gus. Nah ini kan tujuannya apa? Biar kaya. Apakah ini tidak ikhlas? Ikhlas, tapi ikhlasnya orang awam. Kenapa? Ibadahnya karena Allah, minta kayanya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah agar supaya rezekinya lancar. Bersedekah agar supaya apa ini? Usahanya lancar, boleh, tetapi itu ikhlas dalam derajat yang orang-orang awam. Yang kedua, ikhlasnya orang khos, yaitu orang-orang khusus. Bagaimana ikhlasnya orang-orang khusus? Dia berjihad, dia beramal, dia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia minta feedback atau minta cashback, minta reward dari Allah Subhanahu wa taala urusan akhirat. Kita ambil contoh, Mas Saman kok rajin sekali sih sholat qiyamul lail? Iya, saya biar nggak masuk neraka. Lo nggak masuk neraka ini bukan karena apa? Minta urusan feedbacknya urusan agak ukhrawi atau akhirat. Maka ini hukumnya apa? Boleh. Ikhlasnya pun derajat yang kedua. Tapi ada ikhlas yang ketiga, luar biasa sekali. Ini ikhlas khawasul khawas, ikhlasnya orang khusus, orang luar biasa, orang muqarrabin. Bagaimana dia ikhlas? Dia beribadah, dia berjihad, dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak minta feedback urusan duniawi maupun akhirat. Tetapi apa yang diharap dari Allah Subhanahu wa taala satu saja, yaitu ridhatullah, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berbuat jihad, bersungguh-sungguh dalam menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kemudian tanpa tendensius, bagaimanapun keadaan kita harus menegakkan di keadaan jihad dimanapun kita berada, yaitu tetap menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dituntut ikhlas, dan jihad di era modern ini berbagai hal, diantaranya bisa jadi orang berjihad karena di jalan Allah, karena dia basicnya ilmuwan, bisa jadi eksperimen. Kalau mbak-mbak yang suka fashion ini, maka jihadnya memproduksi baju-baju yang sekiranya orang menjadi tren pakai baju yang menutup aurat, itu kan bagus. Zaman dulu mungkin belum tren ya, orang pakai hijab, pakai apa, tapi sekarang tren. Maka ini jihadnya orang-orang yang pakai memviralkan orang-orang pakai hijab ini luar biasa ini. Karena apa? Membikin tren yang positif, memberi tren yang tidak bertentangan dengan syariat Allah, itu bagian daripada jihad. Oleh karena itu, itulah hadis Rasulullah SAW, di mana kita semoga bisa menjalankan syariat Allah dimanapun, kapanpun kita berada. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.